Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mereview tema 1, yaitu tema hidup rukun. Bunda harap teman-teman membawa buku tema 1 hidup rukun ya ketika menonton video pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman masih ingat tidak contoh hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat? Mari sama-sama kita mengingatnya ya. Yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun di sekolah. Yang ketiga, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Ini memiliki contohnya masing-masing teman-teman. Bunda akan memberikan contohnya satu persatu. Hidup rukun di rumah contohnya adalah saling menyayangi antar keluarga. Atau boleh juga tidak bertengkar dengan adik dan kakak. Kemudian contoh selanjutnya adalah membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Kemudian hidup rukun di sekolah, melakukan kerja bakti atau piket secara rukun, secara tertib. Kemudian tidak bertengkar dengan teman, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hidup rukun di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah saling membantu antar tetangga teman-teman, kemudian tolong menolong jika ada yang sedang kesusahan di lingkungan masyarakat. Kemudian teman-teman masih ingat tidak bunyi Pancasila, simbolnya, dan contoh pengamalannya? Pancasila ada 5. Apa saja ya bunyinya ya? Mari kita pelajari lagi ya. Ini adalah lambang Pancasila. Yang pertama adalah bintang. Lambang bintang itu adalah sila ke-1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah simbolnya rantai. Rantai adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin adalah sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir, yang kelima, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunda ulang lagi ya. Pancasila ada 5. Lambangnya ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Untuk bintang itu adalah sila ke-1, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. Teman-teman tolong diingat-ingat kembali ya. Kemudian pengamalan sila ke-1, contohnya adalah sholat 5 waktu atau mengaji. Kemudian pengamalan sila kedua, membantu orang yang sedang kesusahan. Pengamalan sila ketiga contohnya adalah teman-teman hidup rukun di sekolah, contohnya seperti atau cinta tanah air. Kemudian pengamalan sila keempat contohnya adalah bermusyawarah. Kemudian yang kelima, pengamalan sila kelima adalah contohnya kerja bakti atau gotong royong atau bersikap adil, contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman masih ingat tidak kalimat ungkapan? Yuk kita sebutkan kalimat ungkapan yang sudah kalian pelajari ya. Yang pertama adalah buah tangan. Kita sebutin ungkapannya dulu ya. Buah tangan, kemudian buah hati, anak emas, makan angin, kutu buku. Ada 5 ungkapan yang Bunda siapkan di sini. Pasti teman-teman masih ingat. Kira-kira artinya apa saja ya? Buah tangan artinya adalah, betul sekali, artinya adalah oleh-oleh. Kemudian yang kedua, buah hati artinya adalah anak. Yang ketiga, anak emas artinya adalah apa teman-teman? Betul, anak kesayangan.
Yang keempat, makan angin, artinya adalah jalan-jalan mencari udara segar. Yang kelima, kutu buku, artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Teman-teman, tolong dihafalkan lagi ya arti dari ungkapan-ungkapan yang sudah teman-teman pelajari. Kemudian, teman-teman masih ingat tidak kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan? Ayo kita bermain bola, kira-kira itu kalimat apa? Betul sekali, itu adalah kalimat ajakan. Ketika ada kata ayo, mari, yuk, itu adalah kalimat ajakan. Kemudian, buanglah sampah kertas itu. Itu adalah contoh kalimat apa, teman-teman? Betul sekali, itu adalah kalimat perintah. Ketika ada kata lah, tolonglah, buanglah, tutuplah, itu adalah kalimat perintah. Oke. Yang ketiga, maaf, aku tidak bisa ikut bermain, aku sedang tidak enak badan. Kira-kira itu kalimat apa ya? Yap, betul, itu adalah kalimat penolakan. Teman-teman, ketika kita ingin menolak sesuatu biar lebih sopan, maka dalam kalimat penolakan ada kata maaf ya. Kemudian, teman-teman masih ingat tidak lambang bilangan dan posisi bilangan? Di sini ada bilangan 128. Kira-kira dibacanya seperti apa, teman-teman? Dibacanya 128. Nah, di sini juga 128 memiliki posisinya masing-masing. Kira-kira 1 posisinya apa? 2 posisinya apa? 8 posisinya apa? Posisinya ini teman-teman bisa pilih ratusan, puluhan, atau satuan. 1, angka 1 berarti dia menempati posisi ratusan. Angka 2 dia menempati posisi puluhan. Angka 8 dia menempati posisi satuan. Ingat ya teman-teman, jika ada 3 angka, dia yang pertama adalah ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga adalah satuan. Sekarang kita akan mengingat kembali penjumlahan dan pengurangan. Teman-teman masih ingat nggak penjumlahan dan pengurangan? Yuk kita pelajari lagi ya. Catatannya adalah mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan harus dari angka yang paling belakang. Ya teman-teman ya, dari angka yang paling belakang, jangan yang paling depan. Contoh penjumlahannya adalah 245 ditambah 134. Kira-kira berapa ya? Kita menggunakan penjumlahan menurun. Nah, tadi Bunda sudah bilang ketika mengerjakan soal penjumlahan harus dari angka yang paling belakang. Di sini angka yang paling belakang adalah ada 5 dan ada 4. Kita mengerjakan yang di sini dulu ya, teman-teman ya. 5 tambah 4 9. 4 tambah 3 7. 2 tambah 1 3. Jadi 245 ditambah 134 sama dengan 379. Bunda akan memberikan contoh lagi. Sekarang kita akan mengerjakan pengurangan. Angkanya sama, tapi dia dengan cara pengurangan. Kita menggunakan menurun ya teman-teman. Ingat, ketika pengurangan sama seperti penjumlahan, kita mengerjakan dari belakang ya. Tidak boleh dari depan, dari belakang. Pertama 5 dikurang 4 1. 4 dikurang 3 1. 2 dikurang 1 1. Betul sekali. Jadi 245 dikurang 134 sama dengan 111. Nah, sekarang Bunda ada contoh pengurangan kembali, tetapi di sini ada sistem pinjam. Ya. 254 dikurang 135. Kita mengerjakan dari belakang ya, teman-teman ya. Dari belakang 4 sama 5. 4 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa ya teman-teman, karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Ya. 4 lebih kecil daripada 5 itu tidak bisa dikurangi. Jadi caranya adalah kita meminjam dengan angka yang sebelahnya. Angka sebelah 4 ada 5. Kita meminjam dari 5. Oke, kita coret 5-nya. Kemudian 4. Angka 4 ini akan berubah menjadi, karena tadi sudah pinjam dari 5 satu bagian, maka 4 berubah menjadi angka 14. Ya. Kemudian 5 berubah menjadi angka 4 karena tadi satunya sudah dipinjam sama 4. Oke. 14 dikurang 5. Nah, jadi 14 kurang 5 ya, bukan 4 kurang 5 lagi. Jadinya 14 dikurang 5. 14 dikurang 5 berapa? 9. Kemudian
Sebelahnya 5 tadi sudah dipinjam sama 4, sisanya tinggal 4. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 254 dikurang 135 sama dengan 119. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah ingat belum ya tema 1? Jika masih ada yang lupa, teman-teman boleh pelajari lagi di rumah ya. Dibaca-baca lagi buku tema 1-nya. Baik, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan ya teman-teman. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.